Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun ya hadza faslun. Hadza utawi ini itu fasal fi tahrimi ta'khir sholati yang itu tetap di dalam keharamannya mengakhirkan sholat an waktiha daripada waktunya sholat amdan dengan sengaja. Amdan dengan sengaja. Wastihbabi ta'jiliha dan kesunahannya menyegerakan sholat li awalil waktu pada awalnya waktu. Li awalil waktu pada awalnya waktu. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala mahlur Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun maka neraka wel. Nah, wel itu adalah kecelakaan. Kalau punya itu kan biasanya apa itu suatu kecelakaan, suatu kehancuran, atau kalau ditafsir ya neraka itu. Fawailun maka neraka, karena kecelakaan yang paling utama kan masuk neraka. Fawailun maka utawi neraka wel itu lil musallina itu tetap bagi orang-orang yang sholat. Masya Allah. Makanya kalau baca Al-Quran jangan dipotong-potong, ya. Ngerti artinya, paham artinya. Kalau kau baca fawailul lil musallin, maka orang-orang yang sholat akan masuk neraka, ya. Padahal ada lanjutan. Siapa itu? Alladzina yaitu orang banyak. Hum yaladzina an sholatihim. Daripada sholatnya mereka itu sahun, lalai siapa mereka. Jadi masuk neraka wel. Atau masuk neraka bagi orang-orang yang sholat dalam keadaan lalai. Maka jangan sampai lalai. Untuk supaya tidak lalai itu gimana? Caranya yang pertama adalah kita harus mengerti artinya. Berupaya untuk mengerti artinya bacaan-bacaannya itu. Sehingga kita bisa berupaya untuk menghayati daripada bacaan-bacaan yang kita baca. Kita mengerti ilmunya sholat supaya ngerti maksud dan tujuannya sholat. Jangan hanya sekedar tidak mau belajar, tidak mau meningkatkan kualitas ilmu, tidak mengerti, tidak menyadari tentang hakikat sholat itu. Sehingga banyak yang lalai dengan sholat ini. Indikator sholatnya yang tidak lalai itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menyebabkan dirinya, mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat yang benar. Berarti sholatnya itu ada Ada membawa dampak. Membawa dampak kebaikan buat dirinya. Membawa dampak moral kepada dirinya. Kalau sholatnya rajin, maksiatnya rajin, ini masalah ini. Berarti apa maksud daripada sholatnya itu? Berarti belum tercapai. Karena inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kok tidak bisa mencegah dirinya, menahan dirinya
dari perbuatan keji dan mungkar, tapi justru dirinya memperturutkan nafsunya. Nah, ini berarti dirinya yang harus berupaya untuk meningkatkan kesadarannya sehingga mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Harus dijaga itu. Sholatnya rajin kok maksiatnya rajin, ini menjadi masalah. Jadi masalahnya ada di sholatnya itu diantaranya. Ya. Qala bersabda siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hum utawi mereka alladzina itu. Hum utawi mereka alladzina itu loh. Alladzina hum an sholatihim sahun ini. Alladzina yaitu orang banyak. Yuakhiruna yang mengakhirkan siapa mereka as-sholat pada sholat. An waktiya daripada waktunya sholat. Jadi mengakhirkan sholat itu tidak boleh. Mengakhirkan sholat itu ya tidak hanya sekedar itu. Jadi mengakhirkan sholat itu zuhur, main-main sampai masuk asar. Itu akhir itu ya. Tapi dalam kata akhir itu, jadi kalau umpamanya waktu itu ya, waktu itu katakanlah dibagi 3. Katakanlah ya, waktu itu umpamanya 1 jam atau 3 jam, ambil gampang ya, 3 jam. Jam pertama itu berarti awal waktu. Jam kedua itu berarti tengah waktu, kan? Jam ketiga berarti akhir waktu, kan gitu loh. Jangan langsung pas yang namanya awal waktu itu ya menit pertama itu langsung. Nah, jadi kategori awal itu bukan pas menit pertama. Jadi ada tenggang waktu yang panjang itu. Jadi awal itu berapa? Awal itu berapa? Nah, gitu loh. Kalau mau dibikin waktu gitu. Nah, mengakhirkan waktu yang sengaja. Makanya yang di situ kan kesengajaan. Yang diharapkan kesengajaan. Tapi kalau ada beberapa uzur syar'i ya dibolehkan. Misalnya sakit, menunggu ada karena tidak ada air, menunggu dirinya mau wudhu ada air. Wujudnya wujudul mak, adanya air. Berarti kalau begitu bukan berarti dirinya langsung terkena hukum ini gitu loh, haram ini, ya paham? Umpamanya misalnya terjadi lagi menunggu jamaah, Allahu Akbar, sampai selesai, jamaah belum datang, sambil nunggu di jamaah. Nah, nunggu jamaah untuk bisa sholat. Nah, santri begitu ya. Pas azan, sudah semuanya di musola apa belum? Hah? Yang besar-besar itu. Pas azan subuh itu kalian sudah semuanya standby di musola apa belum? Hah? Hah? Sudah di musola apa belum? Nah, ini termasuk bagian daripada nunggu. Jangan zikiran dulu supaya lengkap. Misalnya terjadi perang, lagi perang. Terjadi perang. Langsung Allah Akbar, berhenti. Masa musuh kamu berhenti? Musuh kita cari waktu yang tepat untuk bisa sholat. Nah, sambil mencari situasi yang Rasulullah juga pernah menganjurkan sholat duhur itu panas terik, panas banget, terlalu panas, maka Rasulullah untuk mencari waktu yang tidak terlalu panas. Jadi Rasulullah pernah sholat duhur sangat panas terik sekali, maka kemudian menyuruh untuk supaya tidak terlalu panas. Dalam hadis Nabi juga wa yajuzu ta'khirus shalat ila akhir waqti liqaulihi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalul waktu, sholat awal waktu itu adalah ridwanullah. Awal waktu itu adalah ridhonya Allah. Wa akhiru afullah. Akhirnya waktu itu adalah ampunan daripada Allah. Jadi ada hadis Nabi seperti itu. Kalau memang ridho sama ampunan itu ya, tingkatnya utama yang ridhonya Allah. Ya, yang akhir diampuni oleh Allah. Tapi paling tidak ada solusi. Ada pokoknya
Jangan terus kamu gampang menjustis orang gitu loh. Umpamanya kita lagi perjalanan misalnya ya. Langsung menjustis, ada orang kamu lagi jaga masjid. Misalnya masjid pinggir jalan. Langsung ada orang sholat, misalnya sholat duhur jam 2. Nah, sholat duhur jam 2. Ada orang mobil, sekeluarga, sholat di tempat itu. Langsung ke marah. Kenapa kamu orang Islam kah? Sholat ke jam 2 ini. Awal waktu itu jam 12 misalnya. Nah, pokoknya gitu kok marah-marah. Padahal dia itu perjalanan dari Senggi, tidak ada masjid, sampainya ke Arso ada masjid, baru dia sholat. Sholatnya kan karena ada uzur di perjalanan itu. Nah, gitu. Makanya jangan terlalu justice. Gitu. Paham ya? Wal wail dan utain maksudnya al wail itu syiddatul azab, itu sangat kerasnya siksaan. Wal wail dan utai wail itu adalah syiddatul azab, sangat kerasnya siksaan. Wakil dan menurut kil menurut tafsir yang lain ada al wail itu adalah al wadin, itu jurang. Wadin itu adalah jurang fi jahannam yang itu tetap di dalam neraka jahanam. Lau suyirat bi jibalud dunya, andai kan diperjalankan di dalam jahanam apa jibalud dunya, gunung-gunung dunia. Gunung-gunung dunia itu semuanya, semua gunung-gunung, karena jibal itu adalah jamak taksir. Jibalud dunya, gunung-gunungnya dunia. Lazabat, tentu hancur. Apa jibalud dunya? Lazabat, tentu hancur apa jibalud dunya. Min siddati harrih, daripada sangat panasnya jahanam. Wadin itu ya. Bahwa maka utai wadin, maskanun itu tempat, maskanuman itu tempatnya seseorang. Yu akhiru, yang mengakhirkan siapa man as-salat, pada salat, an waktiha, daripada waktunya salat. Wail itu adalah suatu jurang di dalam neraka jahanam yang panasnya andekan seluruh gunung di muka bumi ini, gunung di seluruh muka bumi ini dimasukkan di dalam itu neraka, apa jurang itu, lantas meleleh, patah, hancur, lebur, meleleh semuanya karena sangat panasnya neraka apa wadin itu. Wa akhraja, dan mengeluarkan siapa Hakim, Imam Hakim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, an Ibnu Abbas, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, qala, berkata Ibnu Abbas, qala, bersabda siapa Rasulullah, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, jamaah, mengumpulkan siapa man, baina sholataini, di antara dua salat, faqad ata, maka sungguh mendatangkan siapa man, baban, pada pintu, min abwabil kabair, daripada pintu-pintu dosa besar. Daripada pintu-pintu dosa-dosa besar. Maksudnya mengumpulkan ya sholat duhur, sholatnya pas masuk sholat asar. Habis sholat duhur langsung sholat asar, karena sudah masuk, sudah di dalam sholat asar kan. Sudah dikumpulkan berarti gitu ya. Bukan berarti dirinya masih di dalam waktu sholat duhur, kemudian wiridan sampai sholat. Bukan begitu. Berarti dirinya sudah mengumpulkan itu waktu di dalam sholat asar. Wa Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, an Ibnu Umar, pada putranya Umar, Abdullah bin Umar. Salah satu nutawi tiga, layak galu, tidak menerima siapa Allah Ta'ala, makhluk Allah, minhum, daripada salasah,
Sholatul rajul, satu sholatnya laki-laki seseorang. Laki-laki itu perempuan apa? Ya masuk. Rajul itu lil ghalabah. Kalau laki-laki tersebut berarti perempuan katut gitu loh. Sholatul rajul, sholatnya seseorang ya umum. Yang imami siapa rajul? Kauman pada kaum. Wahum utawi kaum lahu pada imam karihuna itu benci. Karihuna itu benci siapa? Kaum. Ya, benci karena apa itu? Benci karena faktor-faktor ya manusia. Tapi kebencian ini juga yang dibolehkan oleh syariat agama. Ya, paham apa paham? Kenapa terjadi kebencian? Karena imamnya tidak pandai untuk berinteraksi sebaik-baiknya dengan masyarakat. Ya, imam yang model gitu itu banyak. Imam yang tidak pandai menjadi mursidun lil ummah. Kenapa kok imam sampai dibenci masyarakatnya? Karena dirinya tidak bisa memposisikan sebagai imam yang bisa layak untuk jadikan uswah suri toladan kepada umat. Tidak bisa menjadikan uswah suri toladan yang baik kepada dengan umat. Misalnya imamnya itu kasar, keras. Oh, kasar kerasnya itu tapi kasar ngawur. Kasar kerasnya ngawur. Ya. Atau yang mungkin dari sisi, ada beberapa faktor ya. Yang menyebabkan kenapa imam itu kok dibenci masyarakat. Ya, yang diantaranya adalah imamnya itu gini. Imamnya itu terlalu matre. Rasulullah itu kan tidak pernah mengajarkan. Ayo, pernah kau lihat hadisnya Rasulullah? Rasulullah ngimami di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, terus minta gaji sama sahabat, ada enggak? Hah? Ada pernah dengar? Oh, sekarang ada enggak? Hah? Hah? Kamu yang jawab loh ya. Yang jawab kamu ya. Masya Allah, itu masalahnya. Nggak mengikuti Nabi. Ya Allah. Kenapa? Masalahnya seperti itu. Karena nggak mengikuti Nabi. Kalau betul-betul dari yang berikutnya lagi tidak betul-betul. Rasulullah itu betul-betul yang dibimbing itu tidak hanya sekedar jadi imam. Rasulullah itu tidak hanya sekedar jadi imam, tapi betul-betul menjadi mursyidul ummah. Jadi membersamai umat. Membersamai umat dalam kegiatan kehidupannya. Artinya apa? Punya umat itu ngurusi, dia punya apa itu kehidupannya, baca doanya, ngurus yang meninggalnya, ngurusin kelahirannya, ngurusin nengok ketika ada masyarakatnya sakit dan lain sebagainya. Perhatiannya kepada umat itu betul. Terus yang berikutnya paling terpenting daripada tugasnya itu ngaji di tengah umat. Ngaji di tengah umat gitu loh. Ya kalau seorang imam ya sebaiknya harus bisa ngaji. Ngaji membimbing umat. Yang dibimbing tidak hanya anak kecil, TPQ-nya ya diurusi, orang-orang tuanya ya diurusi. Apakah ngaji apa, ngaji tafsir kah, hadis kah. Jangan hanya sekadar dia muncul ketika jadi imam saja. Jangan hanya muncul ketika dia pas ngimami saja. Terus bulananku mana? Yang penting bulanannya. Ya. Terus yang penting juga harus bisa jadikan suri toladan. Ya. Jadi imamnya gitu, maksudnya supaya tidak terjadi. Kenapa kok dibenci masyarakat? Ya harus jadi suri toladan. Kalian harus senang ngaji. Oh, punya imamnya ya. Kalian harus senang ngaji. Tolabul ilmi faridu ala kulli muslimin. Anak-anaknya tidak ada yang ngaji. Keluarganya tidak ada yang ngaji. Ya, istrinya tidak pernah ikut majelis taklim. Tidak pernah ngaji bagaimana ngaji. Anak-anaknya begitu juga keleleran ke sana kemari, tidak ada yang mondok. Tidak ada yang melakukan jebakan seolah-olah apa itu menjadi orang yang apa itu yang kapok untuk apa itu anak-anaknya jadi ustadz. Jadi orang ahlal ustadz takut anak-anaknya menjadi orang ahlal ilmi. Ini menjadi masalah. Tapi kalau umpamanya imam dibenci ya orang imam pasti ada yang suka dan yang tidak suka ya. Lah yang tidak suka itu kalau bisa bagaimana bisa didekati. Tapi kalau kebencian mesti ada. Rasulullah aja ada yang benci.
Abu Lahab benci, ya enggak? Bahkan membunuh Rasulullah, mau membunuh Rasulullah. Paman-pamannya itu. Yang musuh Rasulullah banyak pada saat itu. Ya, bukan itu ukurannya, tapi jamaah yang didekati itu ukurannya. Bukan orang yang lain. Jadi kalau imam ditanya mengenai satu komplek itu semua di apa namanya? Di di dikalkulasikan atau mungkin disurvei. Kamu suka enggak sama Pak Imam? Kamu suka enggak sama Imam? Mesti ada yang enggak suka. Karena Pak Imam itu, umpamanya misalnya termasuk menghalang-halangi ada jamaahnya yang jadi bandar togel. Lalu kira-kira bandar togel sama Pak Imam senang apa enggak? Hah? Ya. Yang satunya apa tukang sabung ayam. Ditanya suka apa tidak? Karena menghalangi daripada nafsu-nafsunya itu. Ya, paham apa paham ya? Tapi kalau sudah sedemikian rupa imam, kok umpamanya memang mayoritas jamaahnya yang sholatnya di situ, kok malah membenci, ini muskilat, menjadi problem. Menjadi problem itu. Kalau begitu cari imam yang lain kalau begitu ya. Asal imamnya ikhlas, murni, bukan karena fulus, bukan karena kontrak, murni pengabdiannya murni, mesti baik, mesti disenangi orang, ya apa tidak? Dia bisa menjadikan suri toladan dan bisa membersamai masyarakat, pasti senangi orang. Betul apa betul? Nah itu yang harus kau jaga. Harus jaga. Uswahnya, suri toladannya sebagai ustadz itu penting. Ustadz yang terus apa itu tiap malam SMS sama janda-janda. Wah repot, ya enggak ya? Pak Ustadz apa itu apa namanya? Pak Ustadz apa namanya? Pak Ustadz Randy, assalamualaikum. Gimana? Aduh. Kiamat ini apa enggak? Ya, yang di SMS si janda jan. Nah, naudzubillah subhanallah. Allah. Kondi kok iso teko janda-janda begitu ya. Kondi mau? Sampai mana tadi? Bahwa tuh. Wa kauman wahum lahu pada imam karihun itu benci. Warajuli dan seseorang ngono wis ya. Layak di sholat, tidak mendatangi siapa rajul as-sholat pada salat illa dibaron. Apa itu maksudnya adalah sudah terlepas waktunya sholat. Wadibar ayati semua mendatangi siapa orang kepada sholat ba'da ayafuta setelah supaya terlepas apa itu yati ayafuta terlepas siapa orang kepada sholat kepada sholat waktunya itu. Warajulun dan seseorang i'tabada yang menjadikan budak siapa rajul muharraron pada orang yang merdeka. Ja'ala menjadikan siapa rajul kepada orang abdan pada budak. Orang merdeka dijadikan jadi budak. Ini dosa itu bahaya itu, tidak boleh seperti itu. Warawa dan meriwayatkan siapa Az-Zahabi, Imam Zahabi, anau sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda siapa Nabi, idza shalla ketika salat siapa abdu seorang hamba salat pada salat bi awalil waktu di dalam awalnya waktu sa'idat maka naik. Sa'idat maka naik ilas samai, sa'idat maka naik ilas samai pada langit. Wala dan itu bagi salat nurun wala dan utawi cahaya hatta tantahya sampai hatta itu sampai, tanta itu pol, hatta itu sampai sampai ya hatta sehingga tanta itu katok itu apa ya?
hatta tanda sehingga sampai ilal arsi, sampai ars, ilal arsi pada ars. Cahayanya itu loh, cahayanya itu sampai ars gitu maksudnya. Fatastaghfiru maka memintakan ampun. Apa nur itu? Ya, nur itu ya. Lisahibya pada pemiliknya nur, pemiliknya salat ila yaumil qiyamah di dalam hari kiamat. Wa taqulu dan mengucapkan lahu kepada man abad. Hafidhah semoga menjaga kepada kamu siapa Allah. Kama hafid kama apa? Kama hafid kama hafidta sebagaimana menjaga kamu nih kepada saya. Ini maksud saya itu maksudnya sholat itu. Jadi kalau orang sholat di awal waktu itu, maka dirinya akan mendapatkan cahaya yang cahayanya tembus sampai arsy Allah dan memintakan ampun terus sama orang yang punya amalan sholat itu sampai hari kiamat. Dan berdoa hafidhakallah kama hafidtani. Kama hafidtani. Wa idza sholat dan ketika sholat siapa abdu seorang hamba as-sholat pada sholat. Bi ghairi waktunya di dalam selainnya waktu sholat, di dalam waktunya sholat. Dalam waktunya sholat ya, waktunya sholat berarti ya sholat duhur, asar, sholat subuh jam 7. Randy, ya, sholat subuh jam so'idat maka naik apa sholat itu ilas sama pada langit walaya dan atas sholat itu zulmatun kegelapan gelap waidan tahadan ketika sampai apa itu zulmah kegelapan itu ilas sama pada langit yulafu maka ditelan kama sebagaimana perkara yulafu ditelan apa as-saubu al-haliku apa pakaian yang yang rusak pakaian yang sudah lama itu apa namanya? Yang usang. Wayadribu dan memukul dia dengan itu baju yang usang itu wajah sahibiha pada wajah pemiliknya sholat tadi yang sudah keluar waktu ya Allah. Wa akhraja dan mengeluarkan siapa Abu Syekh an Ibnu Umar diriwayatkan daripada Ibnu Umar fadlul waqtil awali utawi keutamaannya waktu yang pertama alal akhiri atas yang akhir kafadlil akhirat seperti keutamanya akhirat alat dunia atas dunia. Wa Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi anhu daripada Imam Tirmidzi al waqtul awal utai waktu yang pertama minas salat daripada salat ridwanullah itu adalah ridhonya Allah. Wal waktul akhir dan waktu yang akhir afullah itu ampunan daripada Allah. Ini hadis yang tadi sudah saya sampaikan. Wa Tabarani dan Imam At-Tabarani wa Tarba diriwayatkan Imam Tabarani an Ummi Farwah daripada Ummi Farwah ahabbul amali utawi lebih dicinta-cintainya amal-amal ilallah pada Allah ta'jilus salat itu menyegerakan salat li awali waktunya pada awal waktunya salat.
Warawan dan meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, Ani Zuhri, diriwayatkan daripada Zuhri, qala berkata, siapa Zuhri, dakhaltu masuk siapa saya, ala Anas bin Malik, pada Anas bin Malik, bidimsik, di kota Dimsik, Damaskus ya. Dimsik, wawa tawi Anas bin Malik yabki, menangis. Wakultu berkata siapa saya, ma yabki ka, ma utai apa? Ma utai apa? Yabki itu yang menangiskan. Apa maka kepadamu? Ma utai apa? Yabki itu yang menangiskan. Apa maka kepadamu? Wakal berkata Malik, Anas bin Malik itu, la a'rifu, tidak mengetahui siapa saya, se'an pada sesuatu, mimma dari perkara adrok itu yang menemukan siapa saya ilah hadis sholat, kecuali ini sholat. Wa hadis sholat dan ini sholat qaddoyak itu sungguh menyanyiakan siapa saya. Qala berkata siapa Al-Karmani, Syekh Al-Karmani, wal murad utai yang dikendaki bitadyi'iha dengan menyanyiakan sholat, takhiruha itu adalah mengakhirkan sholat anil waktil mustahab daripada waktu yang disunnahkan. La anam tidak sesungguhnya mereka akhoruna mengakhirkan siapa mereka an waktunya daripada waktunya sholat bil kulliyah secara kesempurnaan. Waruwayat yang diriwayatkan an Uqail bin Abi Thalib, diriwayatkan daripada Syekh Uqail bin Abi Thalib, kuntu ada siapa saya, amsi berjalan siapa saya ma'a Rasulillah beserta utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Faidan maka tiba-tiba jamalun utawi onta, ya'du itu lari apa onta, hatta balago sehingga sampai apa onta Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Waqala dan berkata ini onta ini loh. Ya Rasulullah al-aman. Ya Rasulullah, wahai utusannya al-aman. Mohon keamanan ya Rasulullah. Al-aman, minta aman ya Rasulullah. Minta perlindungan ya Rasulullah. Itu maksudnya. Ini onta bisa ngomong sama Rasulullah. Bisa bicara sama Rasulullah. Falam yalbas maka tidak berhenti apa onta itu ngomong begitu hatta ja'a sehingga datang khalfau di belakangnya Jamal. Siapa Arabi itu orang kampung. Orang kampung itu orang Arab itu kalau orang-orang Badui orang kampung namanya orang Arabi. Ya Arabi, ente Arabi, orang kampung. Orang kampung di sini mana ya? Bunggu atau Arso? Ya Arabi, ente Arabi. Wa ma'au dan berserta Arabi saifun pedang. Maslulun yang dihunus. Faqala maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mada turid min hadzal miskin? Mada itu apa? Turid itu menghendaki siapa kamu? Min hadzal miskin daripada ini yang kasihan ini. Qala berkata miskin itu artinya kasihan ini apa onta minta perlindungan itu ya, miskin. Miskin itu adalah kasihan gitu. Ini yang dikasihani. Waqala maka berkata Arab ya Rasulullah yang utusannya Allah. Istara itu membeli siapa saya ini kepada Jamal. Istara itu membeli siapa saya ini Jamal. Bisa manin kasih dengan harga yang banyak. Artinya harganya mahal gitu. Walaysa dan tidak ada huwa utawi Jamal yuti'u. To'at siapa Jamal ini kepada saya. Walaysa dan tidak ada huwa utawi Jamal yuti'u. Itu to'at apa Jamal ini kepada saya. Walaysa dan huwa ya Jamal ini. Walaysa dan huwa utawi apa Jamal yuti'u. Itu to'at Jamal ini kepada saya. Fa'uri itu maka menghendaki siapa saya an atbahu
supaya memotong, menyembelih siapa saya? Hu kepada Jamal. Adbahu an adbahahu adbaan adbaha. Supaya menyembelih siapa saya? Hu kepada Jamal. Wa antafiu dan ambil manfaat siapa saya? Bilami dengan dagingnya Jamal. Wa antafiu dan mengambil manfaat siapa saya? Bilami dengan dagingnya Jamal. Faqala maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jamali pada onta. 5 karena apa? Jadi jangan lam ya. Kalau 5 itu karena apa? Lamnya itu 5 karena apa? Taksi maksiat siapa kamu kepada ini orang Arab ini. Jamal, kenapa kau maksiat? Kenapa kau tidak patuh sama ini? Kau punya apa itu bos ini? Waqala maka berkata Jamal, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, lastu tidak ada siapa saya, aksi maksiat siapa saya kepada A'rabi ini, orang-orang ini. Li'ani sesungguhnya saya, lastu tidak ada siapa saya, akdiru mampu siapa saya, alal amali atas bekerja. Li'ani saya tidak, maksudnya saya tidaklah termasuk orang yang tidak mampu untuk kerja. Walakin, tetapi aksi bermaksiat. Aksi bermaksiat apa saya kepada orang. Li'anal qabilah, karena sesungguhnya kabilah. Kabilah. Alat yang anak utai saya fiha di dalam kabilah. Ya namuna tidur siapa mereka. An sholatil isa'il akhirah daripada sholat isya yang akhir. Falau ahada maka jika menjanji ahada jika falau ahada maka jika mau berjanji siapa Arabika kepada Tuhan pada Rasulullah ayusalliyal isya al akhirah ayusalliya supaya sholat siapa Arabi al-isya al-akhirah pada isya yang akhir ahadtu maka menjanjikan siapa saya kepada Tuhan Allah aksihi supaya tidak bermaksiat siapa saya kepada orang madumtu selagi ada siapa saya hayan itu hidup. Fa ini maka sesungguhnya saya akhafu takut siapa saya ayat jelas supaya turun alaihim atas mereka apa azabun siksaan minallahi daripada Allah azza ma'amul ya Allah wa jalla ma'akum siapa Allah fa'akunu maka ada siapa saya fihim itu termasuk diantara mereka. Fa'akhadha maka mengambil siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ahda pada perjanjian alal a'rabi atas orang kampung tadi alayatruka supaya tidak meninggalkan a'rabi as-salata pada salam as-salata pada salat wasallama dan menyerahkan siapa Nabi ilaihi kepada orang Arabi al-jamala pada onta. Faraja maka kembali onta ila ahli pada keluarganya orang itu Arabi. Masya Allah. Masya Allah ini mukjizatnya Rasulullah bisa ngomong sama onta saja itu takut. Binatang aja takut kalau jangan-jangan tertimpa musibah karena orang itu tidak mau menjalankan sholat. Waktunya sholat itu pada molor. Waktunya sholat isya tidur. Maka saya ini pokoknya asal dia mau menjaga sholat, tidak meninggalkan sholat. Maka saya akan sepanjang hidup saya, maka saya akan mengabdi pada dirinya, tidak bermaksiat kepada dirinya. Nah, saya takut kalau kalau ini seperti itu terus, orang-orang meninggalkan sholat terus. Jangan-jangan Allah murka
kemurkaannya itu menimpa ahli kampung itu, kan saya juga ada di kampung itu. Gitu. Jangan-jangan nanti menimpa diri saya. Wah, onta saja takut kalau orang meninggalkan sholat. Bagaimana kalian happy-happy saya saja? Kalau pamannya kau punya teman suka meninggalkan sholat. Wallahu